Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Selamat belajar. Pembelajaran 3. Membaca teks tentang cara merawat tanaman. Tanaman terong. Tanaman terong termasuk tanaman sayuran meskipun bentuknya menyerupai buah. Terong merupakan tanaman asli Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Terong tumbuh baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Tanaman terong memerlukan tanah yang gempur dan subur. Tanaman terong termasuk tanaman perdu. Tingginya tanaman terong kurang lebih 2 meter. Nah, selanjutnya menyelesaikan masalah penjumlahan dan garis bilangan. Kemarin kita sudah belajar tentang garis bilangan. Nah, perhatikan uraian berikut. Pada bulan pertama, tanaman bunga matahari togar tumbuh sebesar 3 cm. Pada bulan kedua, tanaman tersebut tumbuh 4 cm. Jadi tinggi tanaman tersebut pada bulan kedua adalah 7 cm. Nah, pertama kita buat garis bilangannya terlebih dahulu. Kemudian, kita lihat pada bulan pertama tumbuh yaitu 3 cm. Kita mulai dari angka 0 dulu. Kita hitung 1, 2, 3. 3 cm. Nah, kita gariskan pertumbuhan pertama 3 cm. Kemudian pertumbuhan kedua yaitu 4 cm. Kita hitung dari pertumbuhan yang pertama. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita kasih garis. Nah, pada pertumbuhan bulan kedua yaitu 4 cm. Jadi jika ditotal pertumbuhan selama 2 bulan yaitu 7 cm. Siti senang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun itu tidak sama. Lalu Siti mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Nah, ini adalah 2 buah daun yang diukur oleh Siti. Daun yang pertama itu panjangnya adalah 4 cm atau 4 ya, 4 bukan 4 cm. 4 di sini ya, 4 cm seharusnya. Lalu panjang daun yang kedua itu dari angka 4 sampai ke 9 itu berarti ada 5 cm. Maka panjang kedua daun tersebut jika dijumlahkan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Jadi adik-adik perlu mengetahui cara mengukur menggunakan garis bilangan. Selesaikan penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. Nah, ada 4 ditambah 7. Pertama kita membuat dulu garis bilangan. Lalu dari angka 0 ini kita hitung ya adik-adik 4 langkah maju. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini letak yang pertama A-nya, angka 4-nya. Lalu ditambah 7. Nah, dari angka 4 ini kita maju 7 langkah ke depan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ditambah 7-nya itu sampai di angka 11. Ini letak B-nya. Nah, hasilnya 4 ditambah 7 itu kita garis dari 0 sampai 11. Jadi 4 ditambah 7 itu hasilnya adalah 11. Contoh soal berikutnya adalah 3 ditambah 9. Sama, kita buat dulu garis bilangan. Lalu kita hitung dari 0 menuju angka 3 ya. 0 dari 0 ini ke 3 ya. Ini ada 3. Ditambah 9, berarti dari 3 ini kita maju sebanyak 9 langkah. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata letaknya di angka 12 ini. Hasilnya itu dari 0 sampai 12. Maka 3 ditambah 9 adalah 12. Selanjutnya, membuat karya dekoratif. Nah, sambil mengamati pertumbuhan tanaman di sekitar kita, Togar mengamati bentuk-bentuk tanaman sangat beraneka ragam. Togar membayangkan ide untuk membuat gambar dekoratif jenis tumbuhan. Nah, di sini ada contoh-contohnya ya. Bisa kalian lihat contoh-contoh gambar karya dekoratif yang berbentuk tanaman. Selanjutnya, pembelajaran 4. Keanekaragaman karakteristik individu. Nah, di sini ada sebuah cerita. Pada hari Minggu, keluarga Ahmad melakukan kerja bakti. Mereka membersihkan rumah dan halaman. Lihatlah, mereka sangat sibuk bekerja. Ayah sedang membersihkan kebun. Ibu merawat tanaman bunga. Ahmad sedang menyapu halaman. Si kecil Tia sedang bermain air sambil menyiram bunga. Semua bekerja sama membersihkan halaman dan kebun. Sikap keluarga Ahmad di atas merupakan penggalaman sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh keluarga Ahmad menyadari hak dan kewajiban masing-masing. Mereka tidak akan menuntut hak sebelum kewajibannya dipenuhi. Nah, jadi kalian masih ingat tentang pelajaran Pancasila? Ingat sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. Nah, yang kelima ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melakukan wawancara. Kita akan belajar tentang contoh melakukan wawancara. Nah, di sini ada Rani dan Melani akan melakukan wawancara. Mereka akan mewawancarai Pak Basri, yaitu tukang kebun sekolah mereka. Pak Basri mempunyai banyak pengalaman tentang merawat tanaman bunga di kebun sekolah. Sebelum melakukan wawancara, Melani dan Rani membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Nah, di sini ada contohnya. Sekarang kalian harus membantu Rani dan Melani menyusun pertanyaan yang akan mereka gunakan dalam wawancara. Nah, yang pertama itu ada apa? Nah, dengan kata apa kalian bisa bertanya terkait dengan perawatan tanaman adalah contohnya, apa yang dilakukan untuk merawat tanaman? Nah, yang kedua ada siapa? Siapa bisa kita tanyakan? Siapa yang harus merawat atau menjaga tanaman tersebut? Yang ketiga, mengapa? Mengapa kita bisa tanyakan? Mengapa kita harus merawat tanaman? Nah, bagaimana? Kita bisa tanyakan bagaimana cara merawat tanaman yang baik dan benar. Kapan? Kapan kita harus menyiram tanaman tersebut? Nah, itu adalah salah satu contoh cara melakukan wawancara tentang merawat tanaman. Sekian
pembelajaran hari ini kurang lebihnya Miss mohon maaf. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi